Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Reminder dulu, nanti malam kita akan keluar 4 data penting, core CPI, CPI monthly dan juga yearly, and then initial jobless claim. Data-data ini berhubungan dengan labor market dan juga inflasi, ya data-data inflasi. Nah, dua kategori itu seringkali membuat market ekstra bergejolak. Jadi, hati-hati ya buat lu yang konservatif, dekat-dekat 7:30, ini jam rawan, pertimbangkan untuk tutup posisi. Kalau lu ya nggak mau kena resiko yang berlebih ya. Buat yang agresif, minimal pasang SL ya. Next news, Paul Atkins baru saja dikonfirmasi menjadi the next leader atau sebenarnya kalau lebih tepatnya the next chairman of SEC, menggantikan Gary Gensler yang sudah mengundurkan diri kemarin ya. Nah, kenapa ini menarik untuk dibahas? Karena Paul Atkins ini dinominasikan oleh Donald Trump ya. Jadi dia dinominasikan oleh Donald Trump. Ya maka ini mungkin semacam kayak utang politik lah ya. Kemungkinan besar dia akan lebih pro dengan kebijakan-kebijakan si Trump ya karena di pushnya masih Trump begitu. Nah, tapi selain itu juga Paul Atkins ini adalah orang yang bisa dikategorikan sebagai pro kripto. Kenapa pro kripto? Ya salah satunya adalah karena dia memiliki ya aset sampai 6 juta USD dalam crypto related assets. Jadi kalau lu nggak pro sesuatu ngapain lu punya begitu kan? Nah, jadi ini dua hal yang cukup menarik. Nah, pertanyaannya, apakah Paul Atkins akan tag team dengan si Donald Trump untuk menekan the Feds, menekan si Jerome untuk melakukan QE? Maybe ya. Kita nggak bisa bilang definitely karena lagi-lagi dunia politik itu banyak intriknya juga. We'll never know ya. Mungkin saja bisa ada backstabbing or something like that. Tapi nggak masuk logika ya karena dia juga punya skin in the game gitu. Karena dia juga punya aset kripto gitu ya. Nah, tapi kita lihat apakah dua orang ini akan kerjasama untuk menekan si Jerome. Karena dia sendirian nih. Tadinya kan yang nggak pro kripto kan banyak ya. Dulu presidennya aja nggak pro kripto. Biden kan nggak pro kripto. Biden nggak pro kripto, Gensler nggak pro kripto, Jerome pun nggak pro kripto. Nah sekarang ya tadinya 3 dari 3 tidak pro kripto, sekarang 2 dari 3 pro kripto nih. We'll see ya. Cukup menarik nanti akan ada manuver seperti apa ya. Karena udah lihat sendiri manuver dari Trump kadang-kadang sadis ya, bikin pusing kadang-kadang ya. Next kita masuk ke komen. Yang pertama di sini ada dari Otonomat Channel. Apa korelasinya Bitcoin dengan FOMC atau News US? Koin itu uang digital, belum digunakan untuk pembayaran perdagangan global. Oke, kalau dengan logika seperti ini, kenapa real estate di US berkorelasi sama FOMC, sama news-news penting dari US? Begitu kan nggak dipakai buat perdagangan juga. Jadi itu bukan urusan dipakai perdagangan maka akan ada korelasi. Nggak, korelasi ini ngomongin soal risk mereka. Risk on atau risk off. Begitu ya. Ini adalah kayak combo zaman dulu yang paling sering itu antara bonds sama stocks. Begitu saat lagi environment-nya penuh dengan liquidity, ya penuh dengan liquidity. Nah itu semua kita bisa dapat dari mana ancang-ancangnya? Dari FOMC, dari news-news berhubungan sama US. Begitu. Ya maka dari itu terkorelasi. Begitu bukan masalah ini dipakai pembayaran atau enggak. Karena kalau mau lihat berapa banyak aset yang terkorelasi dengan news-news US yang nggak bisa dipakai buat pembayaran. Gitu kan. Nah ya gini deh ya kalau sampai lu pusing ya. Oh gue masih belum ngerti. Ya udah faktanya terkorelasi. Faktanya terkorelasi. S&P ngedam. BTC ikutan ya. Sekarang BTC naik duluan ya. Kemarin hari Minggu naik duluan. S&P ikutan. Ya udah terkorelasi. Kadang-kadang gini. Kalau lu pikirin terlalu ribet. Kenapa begini kenapa begitu. Mungkin karena lu masih belum get the idea, lu jadi pusing sendiri. Udah, pokoknya faktanya terkorelasi. Begitu, ya. Masih ada yang nggak percaya. Oke, next. Dari, waduh ini apa? Ini kayaknya nulis kripto cuman typo ya. Kripto itulah ya pokoknya ya. Bang, mau nanya, kalau kita pasang short berhari-hari di future, apakah biayanya besar bang? Perhitungan biayanya gimana ya bang? Terima kasih bang Toshi, semoga sehat selalu. Tergantung, funding rate itu tergantung dari bukan supply demand lah. Demand, bukan supply-nya, tapi demand dari posisi tersebut. Begitu, saat banyak orang yang pengen buka posisi short, nah itu berarti demand-nya tinggi kan? Nah itu funding rate lo akan lebih mahal. Tapi kalau lagi nggak banyak demand-nya, lu bahkan bisa dibayar.
begitu. Ya bahkan bisa dibayar untuk nge-hold posisi. Makanya ada dulu yang cara bermainnya tuh disebutnya delta neutral. Itu oke lah kalau lu pengen research sendiri boleh, tapi intinya apa? Intinya tergantung sama posisi apa yang lu hold ya. Shortnya lagi banyak demandnya nggak? Nah, selain dari itu ya berapa panjang juga lu hold. Jadi tergantung dan juga tergantung dari lu pakai exchanger apa, itu funding rate-nya pun bisa ada sedikit perbedaan masing-masing gitu ya. Next dari Albert Benedictus. Pak Toshi, kalau dulu saya pernah beli koin di spot tapi udah lama nggak dibuka dan nggak tahu sekarang berapa harganya, mungkin sudah jadi abu, nggak bakalan sampai negatif atau hutang kalau nggak buka. Kalau nggak dibuka, nggak akan ada utang ya. Gue pribadi udah pernah di cycle pertama beberapa alts yang jadi debu, ya udah nol aja. Kalau lu sampai sebenarnya gini loh ya, sampai minus pun enggak ya, karena kalau lu buka posisi futures pun itu yang cuma sampai jadi nol margin lu doang begitu. Jadi nggak usah takut kalau lu pegang spot, ya paling jelek ya jadi nol, udah bahkan di delist gitu, that's the worst, nggak akan makan duit lu lagi yang di dalamnya begitu ya. Next kita lihat selanjutnya itu oke. Dari Andre atau Andre T, ya itulah ya. Luar biasa emang nih channel, edukasi berdasarkan data dan fakta tanpa ada yang ditutup-tutupi. Iya nggak perlu ditutup-tutupi. Kenapa? Karena nggak ada jualan kelas, nggak ada juga apa namanya, nggak ada keperluan untuk menutupi data begitu ya. Ya gitu, ya itu enaknya ya, mungkin enaknya kalau nggak ada kelas-kelasan begitu ya. Ya karena gue bisa ngomong apa adanya ya, boom langsung gitu ya. Next dari Ahmad Asad ya. Gara-gara nonton TCI bisa serok BTC kemarin pas harga di 74.600. Oh, berarti lo beli di kayaknya dekat-dekat MA50 ya. Coba bener gak sih? Gue rada lupa. Kemarin itu MA50 ada di mana? Ya dekat lah, close enough ya. Close enough lah ya. Awal kenal nih channel juga skeptis sama topeng, tapi isinya kagak mengecewakan. Ini topeng kasihan juga ya. Orang-orang jadi nggak yakin gara-gara itu topeng. Kenapa? Terlalu serem topengnya. Next dari Zian Y ya, atau apa? Ya itulah ya. Zian Y. Bang, anak zaman sekarang udah SMA ada yang nggak bisa perkalian. Maklum aja bang, apalagi harga average bisa jadi mereka nggak paham. Terus yang konten TikTok ditanyain negara Eropa aja nggak tahu. Terus ada hitungan jam aja nggak tahu bang. Rada mundur generasi sekarang bang. Ya gue juga pernah lihat sih jujurnya konten itu ya, dimana disuruh kali gitu banyak yang bingung gitu ya. SMA lagi, gue kaget sih ya. Terus banyak yang nggak bisa baca jam analog sekarang. Aduh, I don't know why ya. Ya brain rot mungkin ya. Kebanyakan konsumsi konten-konten gak jelas mungkin. I don't know. Tapi ada bener sih, nggak tahu anak-anak zaman sekarang kayaknya tuh lebih reluctant buat tahu hal-hal mendasar gitu atau gimana ya, nggak ngerti. Gitu. Kalau zaman dulu ada anak sampai nggak bisa perkalian gitu zaman gua diketawain gitu, lu pego lu nggak bisa begini. Zaman sekarang mungkin nggak tahu ya. I don't know. Cuman ya balik lagi itu nggak semua lah ya, nggak semua, tapi cukup concerning ya. Cukup banyak generasi sekarang tuh yang kayaknya lebih bingung, kayak bengong gitu ya. Padahal sekarang internet tuh informasi jauh lebih gampang buat diakses begitu ya. Tapi nggak tahu kenapa generasi-generasi yang masih ya generasi-generasi muda sekarang tuh kayaknya malah lebih tidak ada daya juang untuk belajar gitu ya, atau bahkan sama sekali tidak tertarik untuk mengetahui hal-hal yang harusnya mendasar gitu ya. Seperti ya harga average gini, jujur gue matematika dulu nggak terlalu boro-boro pinter. Gue pernah satu semester itu matematika gue merah garis terus, wah gila merah terus. Tapi harga rata-rata gue masih ngerti begitu ya, nggak ngerti. Saya semoga generasi ini lebih membaik lah gitu ya, karena ya memang jujurnya gini gue pernah lihat berapa kali sih ya. Next dari Bro Aina, please jangan acuhkan dan bandel dengan wejangan Mak Toshi dan tim yang peringatkan kita sampai berbusa tiap hari kawan ya. Saya yakin semua itu bukan karena beliau merasa lebih pintar dari kita, namun beliau pernah melakukan kesalahan yang lebih dulu dari kita. Ini semua bentuk kepedulian beliau agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama kawan ya. Tetap semangat, kuasai emosi dan peganglah teguh pada mindset 3 golden rules. Semoga kita diberikan yang terbaik di akhir perjuangan kita. Salam tabur tuai. Mantap. Yes ya. Serius kan gue udah sering berapa kali ngomong ya. Ada berapa teman-teman gue yang lebih pintar daripada gue dan lain-lain ya. Tapi karena salah mindset berantakan. Jadi
Bukan mau so pintar atau apa, enggak. Ya pintar itu akan selalu ada orang yang jauh lebih pintar lagi daripada kita ya. Tapi gue ingin supaya ya minimal keluarga besar TCI yang mau mendengarkan nggak jatuh ke lubang yang sama seperti gue dulu. Begitu ya. Itu aja sih ya. Thank you. Salam tabur tua juga untuk Bro Aina ya. Next dari Rizky Kas ya. Gua merasa terlambat karena nggak tahu cycle ya, atau teori cycle mungkin ya. Baru tahunya setelah tahun 2025 dan nyangkut sekarang. Jadi gua bakal ambil pelajaran ini dan mulai DCE nanti di tahun-tahun akumulasi, mungkin di tahun 2006 akhir. Oh, oke. Sorry, bukan 2006. 2026 ya. Nah, berarti ini kayaknya udah didengerin nih ya. Walaupun gue masih dikit-dikit nih ngasihnya ya. Ya bener sih, in theory tahun-tahun akumulasi dekat-dekat situ. Ya oke lah, santai aja ya, nggak apa-apa, jangan pernah merasa telat ya. Karena ya apa, it's better late than never begitu ya, it's better late than never, dan lebih bagus lu taunya sekarang udah ada ilmunya begitu. Lu udah tahu teorinya seperti apa dibandingkan masuk blindly aja begitu. Karena yang ada masuk blindly walaupun awal ya banyaknya ancur-ancuran gitu ya. Next dari Fahri Ali mungkin ya. Pin gua XRP bakal ke 100 sampai 200 dolar dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ah, ini kayak 100 sampai 200 dolar. Ya, kita lihat XRP sekarang berapa? XRP kita bulatkan ke 2 dolar. Berarti lu berharap dalam 1 bulan atau ya 2 bulan lah ya, kita bulatkan 2 bulan, XRP akan ngepam 50x. 50 kali 144 miliar ya. Itu berarti berapa, ya lu hitung sendiri, itu berapa T ya. Itu kayaknya kurang lebih kalau gue hitung kasar itu akan setengah dari market cap emas. Itu namanya mimpi di siang bolong ya, mimpi di siang bolong. Serius. Bangun ya, bangun. Boleh optimis tapi jangan dengan angka-angka aneh seperti ini ya. Nah, gini, kadang-kadang komen yang seperti ini nih yang banyak menjerumuskan orang-orang yang masih newbie, yang masih belum ngerti apa-apa. Nah, terus ujung-ujungnya, oh, ada yang bilang waktu itu XRP bisa sampai 100 dolar ya. Padahal ngitung matematikanya ini impossible gitu ya, impossible untuk melakukan hal itu. Gitu. Kalau sampai itu terjadi, itu mungkin semua fiat hancur kali. Gitu ya. Ya, nah ini kadang-kadang ini kan matematika sederhana sebenarnya. Matematika sederhana kali gitu ya. Itu mungkin berhubungan sama komen di bawah tadi ya. Ini anak-anak zaman sekarang apa kali bagi nggak ngerti konsepnya atau gimana ya? Kok bisa naik kelas? Oke, next dari CSPTY Lover. BSB masih menganga. Statistik sepertinya belum akan ada higher high. Yes, ada benernya ya. Ini gue inget dulu lu pernah ngebahas mengenai BSB. Kalau BSB yang merah itu di atas seringkali sulit untuk lanjut juga lebih bullish. Biasanya jadi bearish. Ada benernya ya. Dan ya, iya sih. Seringkali saat terjadi pelemahan tren, apalagi jebol dari BSB melebar. Begitu ya. Dan kalau kita lihat di sini saat si BSB merahnya seperti yang lu bilang dulu di komen yang sebelumnya ya, kalau lagi dia di atas ini cenderung sulit dan seringkali menjadi resisten begitu. Dan ini ada ya, statistically speaking yes ya, nih saat sudah si BSB yang merahnya di atas ya cenderung melemah trennya ya, cenderung membuat bukan lower low tapi membuat lower high ya. Dan ini bisa lu tarik terus ke belakang. Nah, ini gue suka nih komen-komen seperti ini. Dipikir lihat statistiknya. Keren. I love it ya. Semoga semakin banyak komennya lebih kayak begini daripada komen-komen halu kayak gini ya. Gue kesel kadang-kadang ngeliat komen kayak gini ya. Next dari Ibu Kos Belanda. On the way 50k sub. Weh, thank you. Bentar lagi ya. Ya semoga ya hari ini atau besok lah 50k ya. Thank you. Next dari Safira Madiun. Makasih Bang rekomendasinya. Mau bikin akun masih galau, nggak tahu pakai aplikasi apa, terus caranya juga agak bingung bikinnya. Nah, kalau mau lebih gampang, kalau mau pakai akun di Indo itu kan udah beres tuh semua, pajaknya beres, terus belinya juga bisa pakai IDR. Nah, lu boleh pertimbangkan bisa pakai bisa pakai toko kripto, ya, bisa juga pakai Pintu dan banyak lagi. Tapi pastikan yang sudah ada terdaftar di Bapepti ya, bukan urusan apalah ya, urusan nanti pajaknya biar lu nggak ribet sendiri gitu ya. Nanti kan lu jadi sultan tapi pajaknya nggak beres kan pusing begitu ya, nanti jadi nge-spendnya stres begitu ya. Oke. Kalau buat di luar gue prefer pakai Bybit dan Gate.io, itu yang paling gue sering pakai belakangan ini ya. Oke.
Itu kurang lebih untuk jawabannya. Next ada dari Ricky Ramdhani. Mudah-mudahan semua penonton TCI makin jadi lebih dewasa ya. Menurut saya ini channel paling realistis. No dukun-dukun. Terima kasih TCI selalu membimbing kita. Mantap. You're welcome ya. Nah, semoga terus konsisten lah. Itu sebenarnya yang paling utama. Konsisten, 3 golden rules ya. Terus ingat rasio yang tepat 70-30. Pikirin dulu resiko instead of profit. Ya, itu akan jadi otomatis lama-lama profit sendiri gitu loh. Serius ya. Dan ya salah satu yang membuktikannya mungkin ini Bro Ricky Ramdhani, karena kayaknya udah lumayan lama deh. Bro Ricky kayaknya dari 2024 awal mungkin atau lebih lama lagi ya. Kalau 2024 awal mungkin satu angkatan sama Bro Aina. Oke, next dari Arfi Astina Lutfi. Tumben videonya pakai kaos oblong di jam segini. Aduh, itu untuk opening di depan gue tuh rekam udah berapa tahun lalu. Itu jadi udahnya gue pakai terus aja. Jadi itu gue nggak rekam ulang-ulang sih, itu cuma gue pakai dulu sekali ya untuk bikin format, terus ya udah gue pakai lagi dan pakai lagi. Oke lah, mungkin at some point gue bikin opening baru lah ya. Itu zaman dulu juga gue masih pakai audio yang lama atau jadi sedikit beda sama yang sekarang nih. Udah upgrade sedikit ya. Ya intinya segitu. Wah ini perhatian banget nih ya. Beres. Oke. Sekarang kita masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Atom. Untuk Atom posisi long kita sudah kena target TP dan profit sebesar not bad ya, sekitar 7,4% kalau kita bulatkan ya. Nah, selanjutnya belum ada settle lagi karena MA50-nya jebol ya. Untuk posisi spot ada di angka 4,1885 lalu 3,6545 ya. Next Cardano juga sama ya, dia ngepump juga 13% ya. Nah, posisi long yang kita sudah hold dari tanggal 8 April, sini kan nyaris kena nih. Ternyata kemarin tanggal 9 Aprilnya beneran kena. Jadi congratulations, profitnya nggak kira-kira nih ya, 13,49%. Next untuk posisi spot di Cardano satu dulu aja ya. Sebenarnya ada dua sih. Ini udah kena juga. Tapi bedanya ini udah kena ya. Yang pertama di angka 0,630 dan yang kedua di 0,5563 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Nah, sebelum kita tutup seperti biasa, gue akan ingatkan lagi, gue gak akan pernah bosan untuk mengingatkan 3 golden rules. Karena lu ikutin 3 golden rules ini ya, minimal portfolio akan membaik. Gitu, gue nggak mau lah ya ngebacot ngomong bakal lo bisa beli mobil ini, bisa beli rumah di sini, bisa hidup di Dubai atau some shit like that lah, no ya. Tapi portfolio akan berkembang. Apa aja? Yang pertama, yang paling haram dilakukan, jangan pakai uang panas, please. Lo udah pakai uang panas tuh udah ada kayak setannya, pasti hancur lagi. Kemarin udah ada tuh ceritanya ya, berantakan. Tadinya ngikutin 3 golden rules, terus nggak tahu kenapa dapat bisikan iblis mungkin ya, wah jadi over leverage, pakai uang panas, 3-3-nya ujung-ujungnya dilakukan.
Karena itu nggak tahu kenapa ya, lu udah nge-break satu golden rule, itu nggak tahu kenapa udah bakal kayak domino, yang lainnya break juga at some point. Begitu. Jadi please jangan break any rules dari itu ya, dari 3 golden rules. Yang pertama jangan pegang panas. Yang kedua jangan over leverage ya. Dan yang ketiga berpikirlah jangka panjang. Lu pakai 3 hal ini ya, improve. Porto lu pasti akan improve. Begitu ya. Nah selain itu ya udah kita tutup dengan salam tabur tuai seperti biasa. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.